Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama saya Paulina Jaro di Sapa Kaltim pagi hari ini saudara, dan sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV Balikpapan. Ada Pak Ismail dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Betul Pak ya? Iya, betul. Dan ada Mas Alvin dari Evaluasi Penerbangan Bandara Wilayah 7 Otoritas Bandara. Iya. Selamat pagi Bapak-Bapak. Aku panggil Mas Alvinnya Mas aja ya. Lebih mudah soalnya. Selamat pagi Mas Alvin dan Pak Ismail. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Oke. Dan saudara kita di segmen sebelumnya kita sudah mengobrol dengan komunitas drone, dan kali ini untuk lebih spesifik kita akan mengobrol tentang regulasi dari penerbangan drone yang merupakan bagian dari penerbangan pesawat tanpa awak itu sendiri, dan kita akan langsung menanyakan ke Mas Alvin tentang regulasi dan ke APDI ya, ke Pak Ismail tentang sertifikasi. Apa sih pentingnya pengguna drone ini harus memiliki sertifikasi. Nah, untuk yang pertama kesempatan saya ke Mas Alvin. Ya. Mas Alvin, mungkin orang di luar sana ya, masyarakat belum tahu OTBAN itu apa sih, otoritas bandara, peranannya seperti apa, kemudian apakah ini berkaitan sama Airnav, hubungannya bagaimana, mungkin bisa dijelaskan. Oke Mbak, jadi kantor, saya koreksi dikit ya Mbak ya, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Ya. Nah jadi biasa disingkat OTBAN. OTBAN itu di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan. Nah, jadi tugas kita itu adalah sebagai mengawasi bandara-bandara yang ada di wilayah kerja kami. Nah, wilayah kerja kami itu ada 3, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Jadi semua bandara yang ada di 3 provinsi itu di bawah pengawasan kami, mulai itu dari bandar udaranya, mulai itu dari ruang udaranya, segala macam tentang bandara itu kami yang mengawasi. Jadi seperti itu. Nah, untuk Airnav-nya sendiri itu adalah salah satu operator yang yang kami awasi juga. Seperti itu sih Mbak. Jadi yang mengatur Airnav juga OTBAN ya, otoritas bandara ya? Atau mereka punya aturannya sendiri atau? Untuk aturan, mereka punya sendiri aturan perusahaannya. Nah, itu kita lebih mengatur seperti kayak mulai dari ATC-nya, mulai dari alat-alatnya, apakah sesuai dengan peraturan yang dari Kementerian Perhubungan sudah buat, seperti itu sih Mbak. Oke, jadi tetap tapi ada keterkaitan ya, maksudnya dalam hal penerbangan ini tetap berkoordinasi sama Airnav dari otoritas bandara. Dan 3 wilayah tadi ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Tengah, dan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, berarti termasuk Bandara Balikpapan ini ya, yang diawasin. Tadi Masnya menyebut yang diawasin banyak banget tadi ya, beberapa. Itu koordinasinya langsung ke Kementerian Perhubungan berarti? Atau? Jadi kalau yang di bawah wilayah kerja kami itu kan ada beberapa. Jadi di dalam kantor kami itu ada beberapa bidang, mulai dari bandar udara, ada navigasi penerbangan, ada keamanan penerbangan, ada angkutan udara, dan ada kelaik udaraan. Nah, itu jadi semua yang berhubungan dengan bandara, kalau misalkan dari pesawat itu ya bisa koordinasi dengan bidang kelaik udaraan. Kalau dari Airnav di bidang navigasi penerbangan. Untuk yang keamanan penerbangan itu seperti kayak contohnya kayak AFSEC, terus daerah keamanan terbatas, dan lain-lain yang berhubungan dengan keamanan, koordinasinya dengan di bidang keamanan penerbangan. Untuk yang angkutan udara ini dia seperti airline. Jadi kayak kita mengawasi soal tarif, dan soal perintis juga. Seperti itu. Kalau yang bandar udara itu lebih kayak ke secara lingkup besar bandar udaranya. Berarti di bawahnya OTBAN banyak lagi ya sub-subnya istilahnya ya. Yang semuanya koordinasinya sama otoritas bandara. Dan OTBAN bertanggung jawab kepada Kementerian Perhubungan atau ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Oke, clear. Terima kasih Mas Alvin. Selanjutnya Mas, kita akan lebih spesifik ke penerbangan pesawat tanpa awak, dalam hal ini drone ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga regulasi terbaru yang saat ini masih berlaku di Indonesia.
Oke, untuk regulasinya itu ada di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020. Nah, itu di dalam situ mengatur tentang bagaimana pesawat udara tanpa awak yang terbang di ruang udara Indonesia. Nah, di dalam peraturan itu disebutkan tuh mulai dari tata cara untuk mendapatkan persetujuan, dari registrasi drone atau dari pilot drone-nya sendiri, dan ada di dalam peraturan itu ada sanksinya juga menjelaskan tentang itu. Ya, jadi banyak banget yang di situ. Ini sudah berapa kali sih ada perubahan untuk regulasi ini? Pertama kali adanya sejak kapan? Apakah saat drone booming di Indonesia atau bagaimana? Kalau untuk peraturan pertama kali itu ada di tahun 2015 kalau nggak salah ya. Nah, itu udah ada 2 kali revisi. Jadi yang terbaru ini ada di PM 37 2020 ini, Mbak. Ini yang terbaru. Jadi, ada perubahan apa waktu itu yang 2015 sama 2000 sama tahun 2000 ya? Kalau perubahan mungkin mengikuti dengan perkembangan teknologi aja sih, Mbak. Ya. Sama tentang apa ya? Soal menerbangkan drone-nya juga, karena kan udah mulai banyak kegunaan fungsi-fungsinya seperti itu sih, Mbak. Berarti kalau ada aturan ada juga sanksi di dalam Betul. itu ya untuk setiap aturan. Mungkin tadi Mas Alvin menjelaskan banyak banget yang diawasi ya, jadi penerbangannya segala macam gitu. Untuk lebih spesifiknya aja mungkin bisa dijelaskan yang tadi beberapa yang Mas Alvin sebutkan. Contohnya apa aja yang diawasin gitu. Jadi lebih spesifik lah. Jadi kan kalau dibilang mengawasi penerbangan drone, apa yang diawasin ya? Kita nggak tahu nih. Gitu. Kalau pengawasan drone itu kebetulan di bidang saya, Mbak, ya, di navigasi penerbangan. Nah, itu kalau untuk pengawasan drone itu kita lebih ke mulai dari drone itu punya persetujuan nggak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Apakah sudah sesuai dengan pengajuannya? Ya. Apakah sudah bernotam? Apakah pilot drone-nya itu tersertifikasi seperti itu sih, Mbak. Sama apa lagi ya? Mungkin sesuai nggak sama pengajuan, kayak dia terbangnya misalkan di cakupan 20 meter, apakah sesuai dengan seperti itu sih, Mbak. Cakupan 20 meter ya maksudnya? Iya, maksudnya ketinggiannya? 20 meter itu radiusnya. Misalkan radius 20, dia terbang di radius 20 meter, ya kita harus sesuaikan dengan apa yang diajuin. Jadi kita itu mengawasi sesuai dengan pengajuan mereka dan persetujuan yang sudah dikeluarkan sesuai atau tidak. Kalau misalkan tidak, bisa kita kenakan sanksi juga. Artinya semua yang ingin memiliki drone harus atas pengetahuan dari otoritas bandara juga, begitu kan? Jadi tidak harus membeli sembarangan ya ini untuk drone ya. Jadi kita memutuskan membeli, kita harus tahu dulu aturannya seperti apa gitu. Ya, menurut Pak Alvin? Iya, gitu. Betul. Karena kita sudah mengatur juga kan ya, Mbak, ya. Jadi kita harus sesuai dengan peraturan. Tapi di peraturan-peraturan itu ada beberapa seperti pengecualian lah. Pengecualiannya itu apa? Kalau pengecualian itu misal kayak untuk hobi seperti itu, kayak atau yang untuk kegiatan komersil. Nah, kalau kegiatan komersil itu seperti kayak untuk pemetaan, terus atau ukur area tanah segala macam yang sifatnya bukan seperti hobi. Kalau hobi kan cuma nerbangin aja kan, nerbangin atau ngambil footage video sebentar gitu ya, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan bedanya apa? Mungkin untuk pengguna komersil itu atau yang tadi digunakan untuk instansi juga dan juga yang digunakan untuk masyarakat pada umumnya, itu aturannya adakah perbedaannya atau? Kalau untuk peraturan tetap sama, Mbak. Karena peraturan drone sendiri itu cuma itu yang di Peraturan Menteri Perhubungan PM 37 tahun 2020. Jadi untuk peraturan tidak ada yang beda. Nah, untuk yang hobi itu bisa nerbangin drone, tapi itu harus di luar dari KKOP. KKOP itu Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Nah, radius KKOP ini 15 km. Nah, kalau di Balikpapan ini
jadi kalau misalnya di Balikpapan itu kita tarik 15 kilo. Nah itu setelah 15 kilo baru bisa menerbangkan drone. 15 kilo dari bandara? Titik bandara. Oke. Dari titik bandara. Nah kalau misalkan mau nerbangin drone di dalam KKOP itu harus dapat persetujuan dulu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Jadi sebenarnya untuk persetujuan penerbangan drone ini itu ada di Kementerian Pusat yang mengeluarkan Kementerian Pusat. Jadi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu enggak. Setelah mendapatkan itu baru bisa menerbangkan drone seperti itu. Kalau yang untuk komersil? Itu yang komersil sih Mbak. Yang hobi tadi yang komersil yang di dalam itu KKOP sama. itu dia sama. Nah, tapi kalau untuk yang komersil misal kayak untuk buat ambil film, untuk konser misalkan, untuk pemetaan, nah itu wajib harus ada persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Termasuk yang rekreasi untuk instansi, untuk publik gitu, yang bersifat rekreasional. Kalau iya semua sih Mbak, tapi kalau yang hobi sendiri ini kan kita masih banyak yang belum paham ya tentang peraturan kita ya. Jadi kita masih coba buat edukasi ke masyarakat umum tentang bahayanya drone seperti itu sih Mbak. Ya, jadi yang disampaikan ke masyarakat umum lebih ke bahayanya, atau masyarakat perlu tahu juga nih aturan biar sama-sama ikut mengawasi gitu, atau bagaimana dari Olbas? Kalau masalah dari aturan itu kita mengedukasi tentang bahayanya, kita mengedukasi tentang peraturannya apa aja sih sebelum menerbangkan drone harus punya apa aja sih seperti itu. Nah kalau memang misalkan untuk yang hobi-hobi ini kan kita masih terdapat masalah ya Mbak ya. Jadi kita ini untuk di wilayah kerja kantor kami, khususnya di Balikpapan ini sih, di Balikpapan ini kita ada kolaborasi sama DMB. Jadi untuk masyarakat umum yang mempunyai hobi buat nerbangin drone itu bisa untuk gabung ke komunitas drone multirotor Balikpapan. Jadi untuk masyarakat yang hobi ini terawasi oleh komunitas, dan dari komunitas pun kita juga sudah saling bertukar informasi juga terkait masyarakat yang menerbangkan drone. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Alvin yang sudah lewat komunitas, apakah sudah se-efektif itu yang sudah berjalan? Apakah masyarakat ini perlu tahu juga aturan atau regulasi dari penerbangan drone ini, sehingga kemudian kalau ke depan kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi itu masyarakat juga ini sudah salah nih, harus begini nih. Nah, itu apakah perlu tahu juga masyarakat awam yang tidak menggunakan drone, atau hanya mereka yang punya drone aja? Sebenarnya kalau dibicarakan tentang penerbangan, semua kayaknya sepertinya harus tahu ya Mbak ya. Kalau yang drone ini, saya rasa juga sama. Untuk yang harus tahu mulai yang suka menerbangin drone atau masyarakat awam pun juga harus tahu, karena seperti yang kita tahu drone ini kan banyak fungsinya kan ya Mbak ya, apalagi di zaman sekarang itu udah sangat memudahkan pekerjaan gitu kan. Nah jadi maka dari itu diarahkan ke komunitas biar dari komunitas mengedukasi juga masyarakat itu tentang peraturannya. Dan kita pun juga dari Kementerian Perhubungan pun juga melakukan itu. Jadi kita mengedukasi. Sosialisasi ke masyarakat. Betul, juga ya. Iya, kita untuk saat ini kita sudah banyak sih melakukan sosialisasi, entah itu di anak sekolah, di anak kuliahan, terus di di kantor pemerintahan daerah pun juga kita sering mengikuti sosialisasi, dan juga kita sempat mengadakan FGD, Focus Group Discussion, jadi mempertemukan antara Kementerian Perhubungan dan komunitas drone, jadi saling bertukar informasi lah, bertukar pikiran bagaimana pandangan di komunitas drone, bagaimana pandangan di sisi kami, seperti itu.
Jadi yang harus diketahui masyarakatnya apa? Biasanya yang disampaikan ke masyarakat pada umumnya ini tentang apa yang bahayanya aja kah? Atau mungkin karena kan mereka secara spesifik tidak mempunyai drone ya, artinya mereka masih awam. Yang harus mereka ketahui ini apa? Kalau masyarakat ini yang penting itu tentang bahayanya, karena kalau yang kita tahu masih banyak beberapa masyarakat yang menerbangkan drone di garis pantai di Balikpapan, entah itu di Pantai Lamaru atau Pantai Manggar atau di Pantai Melawai, itu masih banyak. Dan kalau misalkan kita lihat di orang-orang yang paham dengan penerbangan, itu adalah garis lurus pesawat untuk take off ataupun landing. Nah, kalau misalkan ada masyarakat yang menerbangkan drone, dikhawatirkan drone itu akan kesedot sama mesin pesawat dan akan mengakibatkan yang kita tidak inginkan kan. Maka dari itu kita dari awam, dari Kementerian dari kantor kami mensosialisasikan tentang bahaya-bahayanya dulu. Nanti baru kita agak lebih mengerucut lagi tentang bagian peraturannya itu, tentang untuk nerbangin drone itu harus mempunyai apa aja, itu sih Mbak. Berarti boleh dong masyarakat awam ini melapor ya kalau melihat ada pengguna drone menerbangkan di titik-titik yang dilarang begitu boleh, ya? Dengan senang hati. Oh, itu dari Outban welcome ya untuk laporan-laporan seperti itu? Kalau bagi yang paham penerbangan gitu kan, mungkin takut kayak kalau misalkan saya laporin takutnya saya nggak ada wewenang atau gimana, lapor aja ke kita. Misalkan ada yang nerbangin drone di wilayah ini, nanti kita coba cek. Nah kalau memang betul, paling kita akan kasih kita bicarakan ya, kita edukasi, secara edukasi ini nggak boleh nerbangin sini. Kalau misalkan mau nerbangin di radius 15 km tadi Mbak, atau bisa gabung di komunitas. Tapi kami lebih lebih mengarahkan ke komunitas. Oh, oke. Nah, tadi Mas Alvin juga menyinggung tentang sertifikasi ya. Kita akan bahas detail sertifikasi usai jeda juga dengan Pak Ismail ya Pak dari APDI. Mungkin nanti usai jeda jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sepakal Ultim.